Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang pemikiran Schneider yang berkaitan misalnya dengan serangan cyber. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian kedua dan mudah-mudahan ini bagian terakhir dari pemikiran Schneider yang sebenarnya sangat luas. Dan ingat teman-teman, buku-bukunya tebal-tebal ya. Dan kemudian saya mencoba untuk misalnya memberikan tema-tema pembahasan tentang masing-masing itu 2 atau paling banyak 3 kali. Dan itu saya harapkan pada bagian ini kita menjelaskan tentang ya pemikiran Schneider itu dalam 2 kali diskusi. Teman-teman sekalian, sekarang kita memasuki pada bagian kedua tentang dampak luas serangan cyber itu. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa ada sebenarnya bahaya yang luar biasa karena sering sekali sekarang bahwa yang terjadi adalah bukan serangan persenjataan secara langsung, misalnya seperti perang biasa, tapi yang sekarang terjadi adalah serangan cyber. Dan serangan cyber itu misalnya dapat berdampak luas dan jelas apa saja bahaya serangan itu. Teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba menjelaskan misalnya beberapa hal yang dikemukakan oleh Schneider. Yang pertama adalah serangan cyber itu dapat sangat luas dan sangat beragam, tergantung pada target dan jenis serangan yang diinginkan atau yang dituju. Teman-teman sekalian, berikut ada beberapa bahaya utama yang akan kita jelaskan pada bagian kuliah ini atau diskusi ini. Antara lain adalah bagian yang kita jelaskan itu antara lain adalah dampak serangan cyber itu seperti dikatakan tadi sangat luas. Dan serangan itu antara lain kelihatan pada kehilangan data pribadi atau berdampak pada hilangnya data pribadi. Teman-teman sekalian, pencurian identitas. Penyerang dapat misalnya mencuri informasi yang kita miliki, mencuri informasi pribadi seperti misalnya nomor kita, nomor identitas kita, kemudian juga misalnya informasi kartu kredit kita atau data medis kita yang dapat digunakan untuk melakukan pencurian identitas itu, dan tentu saja ada tujuan mereka untuk memperoleh itu. Teman-teman sekalian, jadi pencurian identitas itu tentu ada tujuan dan dampaknya pada kegiatan lain. Yang kedua adalah misalnya apa yang disebut dengan penyalahgunaan data. Jadi data-data yang dimiliki ya kemudian dicuri oleh orang lain. Data-data itu dapat dicuri dan dapat dijual di pasar gelap atau misalnya digunakan untuk orang lain memeras korban. Teman-teman sekalian, sering sekali misalnya terjadi misalnya pemerasan yang dilakukan melalui pencurian data-data ini, dan kita memang harus berhati-hati. Dan sering sekali malah kadang misalnya itu sengaja mereka melakukan pemerasan dan ya secara sederhana melalui internet atau misalnya WA pun kita sering sekali misalnya seperti ditipu untuk bisa mempercayai penipuan mereka dengan memberikan misalnya beberapa dengan permintaan uang yang mereka berikan atau yang mereka minta. Teman-teman sekalian, harus hati-hati sekali kalau misalnya kita tidak boleh memberikan ya sembarangan saja misalnya tentang data-data pribadi kita kepada siapapun, karena itu bisa disalahgunakan. Yang kedua adalah bagaimana bisa terjadi dampaknya itu dalam bentuk kerusakan finansial. Jadi penipuan keuangan, jadi kalau misalnya tadi kita katakan pencurian identitas, maka yang berikutnya yang kedua ini adalah bagaimana misalnya pencurian itu berdampak pada kerusakan atau kerugian finansial. Penipuan keuangan, penyerangan dapat dilakukan melalui rekening atau bank, ya kartu kredit, dan melakukan transaksi ilegal. Teman-teman sekalian, jadi kita perlu sekali memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan finansial ini. Jadi kalau tadi dikatakan ada penipuan keuangan, maka yang berikutnya misalnya bisa juga terjadi biaya yang sifatnya pemulihan. Jadi yang dimaksud dengan biaya pemulihan itu adalah bagaimana perusahaan atau individu mungkin harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki sistem yang terkena serangan dan memulihkan kembali data-data yang hilang. Teman-teman sekalian, jadi kita tadi sudah mengatakan ada 2 bagian
yang perlu kita perhatikan akibat dari kerusakan yang dilakukan atau diperoleh akibat daripada pencurian data tadi. Dan yang ketiga adalah gangguan yang sifatnya operasional. Jadi serangan yang disebut juga dengan distribusi denial and atau off service. Serangan ini dapat membuat situs web atau layanan online tidak dapat diakses oleh pengguna lagi. Jadi misalnya mengganggu operasi bisnis kita atau mengganggu misalnya penggunaan internet kita, itu sering sekali terjadi, teman-teman sekalian. Jadi mereka seperti mengambil kunci dari teknologi atau informasi kita dan kemudian akhirnya mereka ganti sehingga kita tidak bisa lagi membuka ya data-data atau informasi yang ada di internet kita, di laptop kita. Dan ini adalah merupakan satu bentuk gangguan yang disebut tadi dengan gangguan operasional. Yang berikutnya ada juga kerugian itu disebabkan oleh adanya serangan ransomware. Penyerang dapat mengenkripsi data penting dan menuntut tebusan untuk mengembalikan data-data itu secara baik kepada kita. Dan kemudian itu menyebabkan sebenarnya gangguan besar pada operasi bisnis atau layanan publik kalau misalnya memang kita tidak mau memenuhi tuntutannya. Teman-teman sekalian, ingat, kalau tidak salah tadi dikatakan bahwa begitu besar sebenarnya permintaan dari orang yang melakukan peretasan terhadap Kominfo itu dengan tebusan yang diminta sampai misalnya puluhan miliar. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa gangguan operasional itu bisa misalnya dalam bentuk upaya untuk bisa memperoleh atau memeras kita karena mereka meminta tebusan dan upaya supaya mereka mau mengembalikan data-data itu seperti semula. Yang keempat adalah kerusakan reputasi. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan kerusakan reputasi ini adalah kehilangan kepercayaan. Teman-teman sekarang bisa bandingkan apa yang dikatakan dengan kerusakan reputasi ini, ketidakpercayaan masyarakat pada Kominfo dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga data-data nasional. Jadi kerusakan reputasi ini sangat berdampak luar biasa. Dan oleh karena itu misalnya banyak sekali sampai puluhan ribu orang meminta supaya Kominfo itu mengundurkan diri karena dia dianggap harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sebut tadi peretasan yang dilakukan atau yang terjadi pada bagian yang menjadi tanggung jawab Kominfo. Tapi ketika ditanya begitu dia mengatakan itu sebenarnya hak setiap orang untuk mengukakan usulan. Tapi dia sebenarnya kalau kita lihat dan itu sekarang dalam tradisi kita jarang sekali misalnya ada orang yang mengundurkan diri ya karena kesalahannya. Jadi lebih banyak sebenarnya mereka tetap berupaya mempertahankan, apalagi misalnya atasannya sama sekali juga tidak memberikan upaya atau tindakan untuk memperhatikan itu. Teman-teman sekalian, jadi kerusakan reputasi itu, kehilangan reputasi itu, kehilangan kepercayaan itu sebenarnya sangat besar artinya dan itu juga tidak bisa dihargai hanya dengan uang. Teman-teman sekalian, jadi ada dampak yang berikutnya yang berkaitan dengan kerusakan reputasi itu adalah dampak hukum. Jadi bisa saja terjadi misalnya sebagai tindak lanjutan dari yang kita katakan tadi kerusakan reputasi itu adalah dampak hukum karena perusakan yang mungkin menghadapi tuntutan hukum jika dianggap gagal melindungi data kita dan gagal melindungi data dari pelanggan dengan baik. Jadi melindungi data kita atau melindungi data pelanggan dengan baik. Teman-teman sekalian, yang berikutnya yang kelima adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi tadi kita katakan bahwa pada bagian atas sebenarnya lebih banyak kita bicarakan itu tentang keamanan terhadap data nasional atau data misalnya lembaga-lembaga. Pada bagian tadi sudah kita masuki juga dampaknya pada individu atau perusahaan. Dan yang kelima ini adalah ancaman terhadap keamanan nasional dan infrastruktur yang kritis. Teman-teman sekalian, jadi serangan terhadap infrastruktur kritis seperti jaringan listrik. Jadi infrastruktur kritis itu maksudnya di sini adalah infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat. Dan ini adalah infrastruktur seperti listrik, ya, pusat tenaga listrik atau tenaga air atau juga sistem transportasi itu dirusak. Teman-teman sekalian, ini adalah salah satu bentuk apa yang disebut tadi dengan ancaman terhadap
keamanan nasional. Teman-teman sekalian, jadi ancaman terhadap keamanan nasional itu sering sekali juga dilakukan dengan serangan terhadap cyber itu. Ada perusakan terhadap jaringan listrik, dan kemudian jaringan listrik itu misalnya dalam satu hari saja atau satu malam saja tidak berjalan, tidak bisa hidup. Lalu Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya untuk masyarakat, bukan hanya pada pengusaha, tapi masyarakat secara umum pasti merasa terganggu sekali ketika misalnya ada gangguan terhadap infrastruktur yang kita akan bahas di infrastruktur kritis. Jadi kritis di sini adalah yang perlu sekali bagi kehidupan atau hajat hidup masyarakat. Teman-teman sekalian, yang berikutnya di sini dikatakan adalah serangan itu berdampak pada atau bentuk yang kita sebut dengan spionase. Jadi espionase ini adalah penyerang dapat mencuri informasi yang sensitif, dan ini sering sekali sebenarnya dilakukan untuk perusahaan atau misalnya militer atau data-data dari pemerintah yang tujuannya adalah, atau organisasi militer yang tujuannya adalah mereka dapat menggunakan data-data itu untuk kepentingan spionase atau sabotase. Teman-teman sekalian, jadi sering sekali yang dikatakan tadi dengan serangan cyber itu bisa sekali berkaitan dengan spionase atau juga misalnya sabotase, malah bisa juga dalam bentuk apa yang kita sebut sebagai upaya untuk mencoba melakukan pergantian pada pimpinan atau misalnya pada presiden dan seterusnya. Teman-teman sekalian, yang keenam adalah kompromi keamanan pribadi dan keamanan rumah tangga. Teman-teman sekalian, pada bagian keenam ini dikatakan bahwa perangkat internet atau IoT itu adalah perangkat rumah pintar yang terhubung ke internet dan kemudian dapat dikendalikan dari jarak jauh. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita mempunyai perangkat yang kita sebut tadi dengan perangkat yang bisa diatur dari jarak jauh, kita bisa saja misalnya mematikan, menghidupkan listrik dari jauh atau mobil dari jauh dan seterusnya. Dan kemudian kalau itu misalnya, coba Anda bayangkan kalau itu dicuri dan kemudian orang bisa misalnya melakukan apa-apa yang diinginkan. Kalau memang akhirnya dia bisa melakukan pencurian terhadap apa yang kita sebut tadi keamanan pada untuk pribadi dan keamanan rumah tangga. Teman-teman sekalian, jadi perangkat rumah pintar yang terhubung dengan internet dapat dikendalikan dari jauh oleh penyerang, dapat mengancam privasi keamanan fisik penghuni rumah itu. Teman-teman sekalian, ini juga perlu sekali menjadi perhatian, terutama sekali misalnya pada orang-orang kaya yang memang memiliki kelengkapan apa yang kita sebut dengan perangkat IoT ini, sehingga akhirnya dia bisa misalnya mengendalikan dari jauh kondisi rumahnya, dan seandainya itu misalnya dapat dipahami dan diketahui orang lain, dan kemudian itu akan sangat berbahaya bagi kondisi rumah dan apa-apa yang ada di dalamnya. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah pengawasan yang sifatnya ilegal. Yang dimaksud dengan pengawasan ilegal itu adalah penyerang dapat mengakses kamera pengawasan atau mikrofon yang terhubung untuk melakukan pengawasan yang sifatnya ilegal. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita merasa banyak sekali ternyata harus membuat kita memiliki keahlian, memiliki kehati-hatian. Begitu kita misalnya kita memiliki perangkat elektronik yang canggih itu, karena memang akhirnya kalau kita salah dan kurang memberikan upaya untuk melindunginya, maka itu adalah bahaya yang mungkin sekali akan terjadi atau akan kita alami. Yang ketujuh adalah penyebaran mesin informasi. Teman-teman sekalian, misalnya dengan penyebaran mesin informasi itu bisa terjadi apa yang disebut dengan manipulasi data. Jadi data-data yang diubah dan dimanipulasi oleh penyerang dapat menyebabkan misinformasi atau apa yang kita sebut dengan pengambilan keputusan yang salah. Teman-teman sekalian, jadi coba misalnya kalau kita memiliki apa yang kita sebut misalnya tadi, misalnya data-data, kemudian data-data itu misalnya ya bisa dimiliki orang lain kuncinya, kemudian penyebaran informasi itu ya atau melakukan ya perusakan terhadap data yang diubah itu akan menimbulkan manipulasi dan bisa ya menimbulkan atau menyebabkan misinformasi atau pengambilan keputusan yang salah. Yang berikutnya adalah bisa bentuk propaganda
dan propaganda itu adalah serangan cyber. Itu dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda atau mempengaruhi opini masyarakat, mempengaruhi opini lain. Teman-teman sekalian, ini sering sekali dilakukan misalnya dalam dunia politik dan mempengaruhi opini atau orang lain, opini publik, itu melalui media sosial dan platform online lainnya. Teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah gangguan sosial. Jadi gangguan sosial itu bisa dalam bentuk penyerangan terhadap layanan publik. Jadi serangan terhadap layanan publik seperti misalnya melakukan sistem pada kesehatan, ya, jadi menyerang sistem kesehatan, misalnya menyerang air, atau misalnya juga memberikan serangan terhadap atau perusakan terhadap transportasi yang menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari dan merugikan masyarakat secara luas. Jadi teman-teman sekalian, pada bagian ke-8 ini, ya, gangguan sosial itu berupa penyerangan terhadap layanan publik, kemudian serangan terhadap layanan seperti sistem kesehatan, kemudian sistem air dan transportasi, itu dapat menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan itu pasti merugikan masyarakat secara luas. Teman-teman sekalian, itu adalah gangguan-gangguan yang kita sebut tadi dengan gangguan yang dapat dilakukan dengan menggunakan serangan cyber yang dapat memiliki dampak yang sangat luas dan merusak, mempengaruhi individu, perusahaan, dan bahkan negara secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, oleh karena itu sebenarnya penting sekali kita memiliki langkah-langkah dan kemampuan yang kuat secara terus-menerus mengawasi serta memperbarui sistem keamanan, baik misalnya keamanan yang sifatnya untuk kepentingan individu, apalagi misalnya untuk kepentingan bersama, atau yang lebih luas lagi untuk kepentingan negara. Jadi melindungi dari ancaman cyber itu sesuatu hal yang benar-benar menjadi perhatian dalam kondisi yang kita sebut sekarang era jaringan, era virtual, yang bisa misalnya dilakukan melalui teknologi dari jarak jauh. Hati-hati berarti keselamatan dan akan menjaga kita dari gangguan-gangguan yang begitu banyak yang kita bicarakan dari pemikiran Schneider pada malam ini. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.